duit itu sisa tinggal sedikit saja, hanya 400.000 dari Jambi saya bawa itu. Allahu Akbar. Ya, sampai Serius, Pak? Ya, demi Allah saya bawa 400.000 aja dari rumah. Bayangkan kalian. Sama kakaknya Balda berangkat dari Jambi ke Jawa itu. Saya kalau misalkan dari Jawa Barat ke Bali bawa 400.000. Bawa sepeda motor guys, nggak berani. Bapak ini dengan penuh keyakinan niat untuk ibadah melewati 10 negara berbekal 400.000. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video ini saya mau ngedatangin rider asal Indonesia yang naik sepeda motor selama 8 bulan dari Jambi ke Saudi Arabia. Luar biasa ya. Jadi kalau motivasinya untuk ibadah, kun fayakun, Allah itu selalu memberi jalan, selalu memudahkan. Kita sekarang mau menemui Bapak Lilik kalau nggak salah namanya. Jadi sekarang beliau tinggalnya di asrama haji ya. Tapi gimana masuknya guys? Ini terima kasih banyak buat teman-teman semua ya yang memberi akses untuk menemui Bapak Lilik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Lihat guys, saya ketemu Pak Lilik ya. Adek, namanya siapa Dek? Balda, dibawa adventure selama 8 bulan guys. Iya, sebentar lagi berenang gitu. Ini anaknya ngambek pengen renang. Dan sekarang saya mau nanya-nanya sedikit Pak. Sini biar nggak panas. Iya. Apa mau motivasi Bapak dari Indonesia? Aduh, dari Indonesia nyampe ke Jeddah ini pakai sepeda motor Pak? Iya. Yang pertama sih niatnya memang ini kita dedikasikan untuk ibu saya sama ibunya Balda, istri saya. Iya. Makanya judulnya Ride for Mom kan. Jadi kita berkendara untuk ibu dari Jambi ke Mekah gitu kan. Kita ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk orang tua kita. Plus juga dorongan kerinduan kita kepada Rasulullah dan kepada Allah yang sangat tinggi dan ingin cepat ke sana. Makanya hal yang paling memungkinkan untuk saya lakukan adalah naik motor gitu kan. Mobil sudah kita coba arrange, ternyata sulit gitu kan. Jalan kaki nggak mungkin, saya nggak kuat, sepeda juga nggak kuat, makanya motor saja. Dan jaringan motor itu lebih besar daripada yang lain. Jadi motivasi Bapak ini kuat ya, kuat keyakinannya itu untuk ibadah. Jadi ini menjadi inspirasi buat umat muslim yang ada di seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi tidak ada alasan untuk nyampe ke dua tanah suci. Bapak ini dari Jambi 8 bulan guys, bayangin. Saya dari Indonesia ke Jeddah naik pesawat aja. Bapak ini ya dibarengi sama hobi ya Pak. Iya, kita senang juga berpetualang kan. Luar biasa. Berapa negara yang dilewatin Pak? Sampai Saudi ini 10 negara. Mana-mana? Termasuk Indonesia, kemudian Brunei, kemudian Malaysia, Thailand, kemudian Myanmar, India, dan masuk Pakistan, Iran, Uni Emirat, dan masuk Saudi Arabia. Negara ke-10. 10 negara 8 bulan pakai NMAX. Jadi ini untuk banyak lalat guys. Jadi ini NMAX motor Yamaha. Untuk Yamaha Indonesia harus ngasih reward karena NMAX menjadi viral sama Bapak siapa namanya Pak? Lili. Sama Balda. Iya, jadi harus ngasih reward. Boleh Amin. Boleh sedikit review motornya Pak? Iya. Ini NMAX tahun berapa ini? Ini NMAX tahun 2017. Iya. Ini saya beli bekas ya. Oh. Tahun 2017. Kemudian saya tambah beberapa alat ya, lampu tembak, dan box pelindung tangan kan. Iya. Selebihnya sih masih standar. Standar ini ya Pak? Ya, tidak ada perubahan mesin. Tidak ada kendala apapun di jalan ini Pak? Alhamdulillah sampai Mekah dan sekarang di Jeddah belum pernah ada masalah yang sangat serius. Paling-paling ganti fahar, ganti kampas rem, itu aja, ganti oli. Terus ini ban, apa pernah kempes gitu? Nggak pernah? Ya ini salah satu keajaiban juga nih. Ini dari Indonesia, tidak pernah ganti ban. Luar biasa. Jangankan ganti ban, nambah angin, ngurangi angin aja tidak pernah itu. Padahal lain negara, lain suhu ya. Lain negara, lain suhu, lain kontur treknya. Nah ini alhamdulillah aman bannya sampai di sini. Nama bannya ini Maxxis ya. Ternyata Maxxis yang kalau di depan saya pakai ukuran 120, yang belakang
pakai 140 karena bebannya besar, jadi bannya kita besarin. Kalau standarnya kan 90 kan. Iya. Kita pakai yang lebih besar karena bebannya berat. Berarti saya pulang harus beli NMAX nih, karena wajib. NMAX tangguh nih ya. Makanya NMAX ini wajib. sekali lagi ya untuk Yamaha Indonesia, tolong nih kasih reward Bapak Lilik ini ya, kasih NMAX yang baru, yang baru karena NMAX kan? NMAX terbukti kuat dari Indonesia, Jambi nyampe ke Mekah, Madinah, Jeddah ya, tanpa ada kendala apapun. Iya. Tak pernah ada kendala, alhamdulillah. Jadi ini rider for moms. Ride for moms ya. Iya, jadi berkendara iya. untuk ibu. Ya, dua Iya, ibu kan pakai S kan berarti lebih dari Iya. satu. Ini sampai sering di ini loh, sampai sering di konvoy sama rider dari seluruh negara yang dilewati ya Pak ya? Iya. Biker-biker itu sering escorting kita gitu kan. Iya. Dan katanya Bapak mau melelang motor ini? Ya, insya Allah nanti ketika saya mau meninggalkan Saudi Arabia dan mau terbang, saya akan umumkan lelang di media sosial saya. Iya. Ini yang pertama nih saya bilang di media YouTube nih, bahwa saya ini mau saya lelang. Tapi saya mohon izin karena motor ini kemarin dibantu beli oleh beberapa orang, saya izin yang membantu dulu. Kalau mereka izinkan ini akan kita lelang. Hasilnya ya akan kita gunakan untuk membantu pembangunan masjid di dekat rumah saya, ada 2 masjid. Nanti hasilnya kita bagi proporsional untuk 2 masjid itu. Bagi kalian yang berminat membeli sepeda motor Pak Lilik ini NMAX nyampe ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Luar biasa ini. Saya terasa mimpi lihat motor Yamaha NMAX Indonesia ada di Jeddah ya. BH lagi. Nih, BH 557JH ZH. Iya. Luar biasa. Ini stiker-stiker dari seluruh negara. Iya. Ini udah melewati 10 negara ya, Pak ya? Iya, 10 negara. Aduh, bendera Indonesia berkibar, guys. Luar biasa, bangga saya. Jadi ini Bapak nggak disponsori atau di endorse sama Yamaha nggak? Nggak, awalnya sih kita pengen kemarin ngajukan proposal, mau waktunya sempit karena saya harus segera berangkat, jadi nggak ada waktu lagi. Iya. Mudah-mudahan nanti pas penerbitan buku atau pembuatan rencana mau difilmkan kan, itu bisa dibantu oleh mereka nantinya. Insya Allah. Iya, luar biasa Supaya ya. bisa menginspirasi banyak orang. Bapak bawa uang berapa? Pasti nggak percaya. Saya mungkin orang berpandangan saya anggota dewan. Saya mantan anggota dewan, 2 periode jadi anggota dewan di sana ya. Tapi ketika sampai di India saya udah selesai jabatan. Jadi kemarin kan habis pemilu ya. Iya. Jadi duit itu sisa tinggal sedikit saja, hanya 400.000 dari Jambi saya bawa itu. Allahu Akbar. Iya, sampai di Serius, Semarang. Pak? Ya, demi Allah saya bawa 400.000 aja dari Bayang rumah. nggak kalian? Sama kakaknya Balda berangkat dari Jambi ke Jawa itu. Saya kalau misalkan dari Jawa Barat ke Bali bawa 400.000, bawa sepeda motor guys nggak berani. Bapak ini dengan penuh keyakinan niat Iya, untuk ibadah melewati 10 negara berbekal 400.000. Iya, 400.000. Di jalan itu 8 bulan guys. Luar biasa ya ini. Bisa dicek tuh ATM saya isinya berapa tuh tanggal 8 Mei. Iya. Nggak ada isinya. Nama lengkap tuh siapa Pak? Saya Lilik Gunawan. Lilik Iya. Gunawan. Dan yang lebih bangga lagi karena Pak Lilik ini nyampe ke 2 tanah suci, istri ibu dan istrinya itu ada yang membiayai untuk menjalankan ibadah umroh ya. Iya. Itu sama siapa Pak di Ya, dari teman-teman komunitas warga Indonesia di Uni Emirat Arab itu ada Indonesian Muslim Association Dubai Sharjah Ajman, dan ada komunitas masyarakat Muslim Indonesia di Abu Dhabi, dan ada komunitas Indo Emirat di Ruwais, kemudian ada warga Indonesia di Al Ain Uni Emirat Arab, dan KBRI Abu Dhabi, juga KJRI Dubai itu yang bantu. Terima kasih banyak Bapak. Dan difasilitasi KBRI Riyadh juga. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman ya yang mensupport ya, ngasih reward buat Bapak ini untuk mendatangkan orang yang dicintainya. Tujuan apa, intinya ruhnya dari perjalanan ini adalah ibu dan istri kan. Dan didatangkan di tempat yang paling mulia itu luar biasa. Terima kasih banyak. Luar biasa. Seperti mimpi jadi kenyataan itu. Terus selama di perjalanan bawa anak, apakah ada kendala? Iya, kendala pasti ada. Cuman saya pengen tahu ceritanya selama bawa anak dari negara ke negara. Itu gimana Pak? Awalnya sih kita juga khawatir ya, karena di rumah saja dengan fasilitas lengkap, ngurus anak itu susah bagi seorang laki-laki ya. Tapi karena saya juga sudah terbiasa sama anak-anak juga, kita coba dan alhamdulillah sih menikmati saja. Dan no problem, Balda anaknya mandiri, anaknya kuat, anaknya ceria.
juga mudah diatur, artinya dia juga menikmati perjalanan, dia akhirnya semuanya berjalan baik-baik saja. Terus selama perjalanan, jangan terlalu jauh, dalam perjalanan selama 8 bulan, anak Bapak mengalami sakit kah? Atau Bapak juga gangguan Kesehatan ya. kesehatan? Kalau Balda sih alhamdulillah nggak ada sakit serius, paling pilek, batuk. Kalau di gurun tuh mimisan ya, karena pergantian suhu yang mendadak ekstrim kan. Iya. Tapi nggak masalah, itu biasa. Kalau di gurun mimisan itu biasa kan. Kalau saya udah 5 kali sakit serius. Luar biasa. Iya. Kalau anaknya sakit sih mending guys, kalau bapaknya yang sakit siapa yang bawa motor? Ya, kita istirahatkan. Kalau saya sakit, saya resian. Kayak di sakit pertama itu waktu di India, di Guwahati ya, di daerah India. Saya nginep di pas Lebaran Idul Adha itu. Itu di rumah. Idul Adha di negara orang di Iya, India. iya, Baru saya sakit kurban di lagi. India. Ya. Jadi saya sakit, tangan saya tidak bisa genggam. Mungkin Kayak encok kali ya, kecapean. bukan apa namanya, memang ada saraf yang tidak ini. Nah, kebetulan adiknya WNI yang di sana itu seorang dokter, dan mertuanya itu punya rumah sakit saraf kan di Guwahati, jadi mereka kasih treatment ke saya. Iya, Alhamdulillah bisa sampai sini kan sehat. Saya ucapkan terima kasih buat seluruh KJRI yang dilewati Iya, sama Bapak. KBRI dan KJRI ya, insyaallah. 400.000 itu habis nyampe negara mana Pak? 400.000 itu sampai di Cirebon, itu tinggal 50.000. Dan sampai Cirebon udah habis. Iya, alhamdulillah nih tak ceritain ya. Sampai di Cirebon itu pas puasa-puasa, jadi mau buka puasa, saya silaturahim ke rumah salah satu penyair Cirebon, namanya Mbak Nisa. Karena dia kecelakaan, saya tengok di sana. Saya nggak nyangka begitu pulang ibu beliau tuh ngasih uang saku ke kakaknya Balda itu. Berapa itu? Saya kira cuma 50.000 atau berapa, nggak taunya dikasih 500.000. Masya Allah. Kasih Mbak Nisa ya. Terpaksa saya ceritain nih, bukan untuk ria, Iya, tapi nggak apa-apa. orang baik harus Makanya bisa kalau kasih kita uang. menceritakan hal-hal baik, insya Allah, Insya Allah. hasilnya juga lebih baik. Iya, jadi saya kaget akhirnya dengan uang dari ibunya Mbak Nisa itu, itu bisa sampai ke Semarang dan Solo gitu kan. 500.000 itu 500.000, iya. Dan Lebaran itu istri yang tanggung dengan gaji dia. Saya nggak mengeluarkan uang untuk Lebaran. Berkat keyakinan hati, ingin beribadah, menginjakkan Iya. buat tanah suci guys. Jadi keyakinan itu menguatkan kita memang ya Pak ya. Iya, insya Allah. Asal kita punya niat yang kuat untuk apapun, maka Allah akan bukakan jalan. Selama perjalanan, sering ketemu sama warga negara Indonesia selama di perjalanan, setiap negara ke negara. Iya. Sering ketemukah sama TKI, para TKI, tenaga kerja Indonesia? Iya. Kalau di jalan jarang ya. Kalau di negara lain jarang. Kita ketemunya paling di konsulat atau di kedutaan ya. Di tiap perwakilan baru ketemu. Kalau di jalan sih jarang. Di Brunei juga jarang. Di Malaysia juga jarang. Iya. Di negara ini jarang sih, kecuali di kedutaan, di perwakilan. Nggak pernah ketemu sih. Itu penyambutannya gimana Pak? Orang konsulat setelah melihat Bapak naik motor bawa anak kecil, itu gimana responnya Pak? Ada yang pertama kali itu saya marah-marah pernah tuh di Songla nih, Pak Profesor Fandri. Terima kasih marah-marah aja. Di mana itu, negara mana? Di Thailand. Jadi waktu pertama kali masuk Thailand di Konsulat Jenderal Indonesia di Songla itu Pak Profesor Fahri bilang, kamu nih kalau saya nggak ngizinkan nih jalan gitu. ada Ini yang marah. kasihan si anak begini. Terima kasih Pak Fahri atas nasihatnya. Tapi mohon maaf, saya harus melanjutkan perjalanan sama Balda, Pak Fahri. Alhamdulillah doa Pak Fahri saya sampai sini. Keyakinan di dalam hati kuat guys. Ini menjadi inspirasi buat kita semua untuk menjalankan ibadah dari kedua tanah suci. Jadi uang tidak penting juga bukan sih. alasannya, Iya, memang bukan penting. alasan. Iya, Tapi iya. keyakinan sama dibarengi dengan doa. Iya, Ya nggak? insyaallah. Tapi intinya setiap perwakilan luar biasa. Pak Fahri itu pun cuma sekedar mengingatkan saya. Dia bukan melarang, tapi dia memberikan masukan ke kita, dan beliau support sepanjang perjalanan, selalu menginfokan ke perwakilan yang lain. Kemudian setelah itu, ya KBRI, KJRI luar biasa memberikan sambutan, treatment kita di sudut tinggal, makan. Ini kayak di sini kan, ditinggal di sini, tempatnya Ini bagus. asrama haji guys. Iya, tempatnya Iya, bagus. jadi luar biasa Bapak ini support dan dukungan dari seluruh warga negara Indonesia di luar negeri. Ini positif banget ya Pak ya. Ya, luar biasa. Dia Selain- kayak jenengan juga ya. Iya, saya bangga banget Pak ketemu Iya, Bapak iya, sebagai iya. warga negara Indonesia. Saya juga bangga ada orang Indonesia hebat di negara orang. Iya. Jadi gini, Ya. untuk sesama muslim yang ada di seluruh dunia memang diacungkan jempol ya, sampai ibu dan istrinya itu dipanggil ke sini guys. Iya. Kalau dikali 28 aja udah 50 juta lebih. Iya, mungkin mereka bantu sekitar itu, hampir 50 lah teman-teman di Uni Emirat kan. Terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih banyak sudah mewujudkan Luar mimpi biasa saya. ya. Ini jadi inspirasi buat kita semua guys ya.
Mudah-mudahan rezeki mereka dilipat gandakan sama Terus Allah. banyak, sebenarnya masih banyak Pak yang mau saya tanya. Dari dari negara ke negara. Sini. Iya, berenang. Berenang aja nggak apa-apa. Berenang. Dari negara ke negara paling lama itu dari negara mana, Pak? Kalau trek yang paling panjang itu di India ya. India itu India, Pakistan. melintasi India itu dari mulai awal masuk India dari Myanmar kan, kemudian mau masuk Pakistan itu sekitar 3.800 kilo kan. Masya Allah. Itu luar biasa panjang. Sebenarnya bisa ditempuh paling 12 hari ya. Kapan jadi India itu hampir sebulan lebih karena harus nunggu visa Pakistan agak lama di sana. Iya, karena kan lagi ini, Pak. Lagi konflik kan. Lagi konflik. Ada sebulan. Ini melewati jalur konflik, guys. Pakistan ya? Ya. Itu daerah mana, Pak? Pakistan itu yang konflik di daerah Balochistan ya. Balochistan itu perbatasan antara Iran dan Afghanistan. Jadi kalau masuk sana kita harus buat NOC namanya, No Objection Certificate kan. Ya. Itu semacam kalau petualang itu sebutnya surat siap mati gitu kan. Iya. Jadi kalau kita kena gitu tembak ya. apa itu tidak boleh menuntut siapa. Nggak ada tanggung jawab. Ya bukan nggak tanggung jawab, artinya sudah diingatkan kalau kamu mau jalan juga, ya itu resiko tanggung sendiri. Cuman mereka backup kita juga dengan pengawalan kan. Dikawal tentara, guys ya? Ya 4 hari 3 malam itu dikawal Sampai tentara. mana itu, Pak? Dari mulai masuk Balochistan sampai ke Iran, sampai masuk Iran ya. Untuk warga Pakistan ya, thank you so Iya, much. iya, luar biasa. Pakistan udah luar biasa. ngawal Bapak ini luar Nah, biasa ya. Dari saya- Pakistan itu kan negara konflik. Dikawal sampai ke luar. Iya, sampai ke ujung Pakistan di Quetta namanya kan. Ya, Dari Pakistan terus ke Iran. Ya, dari Pakistan masuk ke Iran. Di Iran itu juga dikawal karena di sepanjang sekitar 700 kilo itu juga red zone kan, daerah berbahaya juga. Jadi dikawal polisi Iran sampai ke daerah Kerman namanya. Iya. Itu dikawal polisi kan, sama tentara. Terus negara mana yang paling Bapak ya manusiawi kalau manusia merasa ada rasa takut ya. Negara mana yang agak menyeramkan perjalanan, Pak? Awal-awalnya sih kita dulu takut dengan Myanmar ya, kemudian karena sedang konflik dengan Iya, Muslim kan, kemudian Rohingya itu. Oh, ya, iya. termasuk Balochistan juga, termasuk Iran juga, gitu kan. Tapi alhamdulillah semua itu terbantahkan ketika kita lewat sana, semuanya aman dan masyarakatnya begitu ramah, hospitality-nya luar biasa. Kita ditawarin nginap, ditawarin makan. Di Myanmar saya Di sholat, Myanmar itu ya? sering sholat itu di rumahnya penduduk itu yang beragama Buddha. Gitu kan. Masya Allah, Nah, Masya guys, Myanmar nggak seseram yang ada di Iya, itu kalau, ya. kalau di daerah-daerah di grassroots-nya, di penduduknya itu nggak ada masalah. Muslim diterima sangat baik. Bahkan ada satu kali ketika Jumat terakhir, saya masuk India kan hari Jumat, jadi menjelang masuk perbatasan itu kan nggak ada masjid ya, nggak ketemu. Ya udah, saya sama Balda aja sholat Jumat berdua, walaupun itu nggak sesuai rukunnya, tapi gimana darurat kan? Itu saya di kuil aja, di kuilnya orang Buddha. Ya parkir motor di sana lihat. Kelihatan, Pak. Nah. Ada tanda-tanda Diskriminasi. diskriminasi. Nggak tahu ya, itu kan di daerah Rohingya, jadi saya nggak lewatin daerah itu. Tapi sepanjang perjalanan saya nggak pernah lihat ada artinya persekusi terhadap Muslim itu nggak ada. Ya contohnya saya awalnya dulu kan ada tulisan Mekah kan, dulu ada benderanya di belakang itu, right for Mom ke Mekah kan. Itu pernah disuruh copot karena ada tulisan Mekah, kamu nanti ketahuan kamu Muslimnya itu. Oh, Terus saya bilang Ya berarti memang ada ya. ya Benar awalnya adanya. enggak, yang ngingetin itu waktu di Thailand bukan di Myanmar. Oh, di Jadi ketika Thailand. saya masuk, saya tetap aja pakai dan nggak ada masalah. Sampai selesai Myanmar itu luar biasa dikawal biker-biker Allah juga. melindungi guys karena keyakinan hati ini ibadah. Kita dikawal biker itu dari awal masuk Myanmar sampai keluar Myanmar itu. Ya udah segitu aja Pak ya. Udah Oke, panjang thank you, lebar. Pak. Makasih Iya, banyak. makasih Alhamdulillah banyak. saya bangga ketemu Bapak. Ya saya juga bangga. Iya.